katakanlah seorang cowok berhubungan seks dengan cewek, terus si ceweknya ini nggak bisa orgasme gitu. Harusnya itu jadi tantangan nggak sih buat cowok? Oh iya, nggak sih? Suka bikin basah. Hai Sobat Basah, kembali lagi di channel Suka Bikin Basah. Bukan cuma ngomongin selangkangan, tapi juga berbagi wawasan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sebelumnya udah pernah datang juga ke kita. Kalau di episode sebelumnya kita ngomongin soal ukuran, seberapa pentingnya ukuran. Kalian masih ingat kan? Ya itu di episode 2. Kita sambut aja Rara. Halo. Hai. Welcome back Rara. Apa kabar? Rara? Lagi baik. Gimana kalian? Baik. Baik. Untungnya baik ya. Untungnya baik. Ya, kita baik. Kita masih ada di studio kita ini Di tempat syuting seadanya. Ya. Tapi tetap basah. Gerah soalnya. Keringetan aja. Ya, malam ini tema kita adalah orgasme. Oh iya. Tapi lebih jelasnya orgasme di wanita. Gitu. Penasaran kan guys, gimana wanita itu berorgasme ya? Bagaimana mereka mengekspresikan diri ketika orgasme? Kan kalau cowok kelihatan ya secara physically gitu, lo keluar gitu, muncrat, bret gitu kan. Nah ini juga berhubungan sama squirt. Kalian tahu kan squirt yang kalau misalnya nonton di bokep-bokep muncrat air. Sebenarnya itu air apa? Ya kan jadi pertanyaannya itu sebenarnya air apa? Sama nggak sih sama pipis dan segala macamnya. Nah malam ini khusus bersama Rara kita membahas itu. Cara membuat cewek orgasme. Kita tanya langsung nih sama pelakunya. Apa? Di cerita sebelumnya kan lu cerita tuh banyak ke kita. Kalau lu tuh pernah beberapa kali ya cukup banyak lah berhubungan seks sama manusia, sama lelaki, sama pria, sama manusia ya. Iya, gue manusia gitu. Gue berhubungan seks sama manusia. Ya, iya. Gue kan bukan zoofilia. Oh iya. Iya manusia sih ya dong. Iya. Ya kita udah denger kan lu punya cerita banyak pengalaman lu seks sama pria gitu kan. Nah. Oke. Sebenarnya dari sekian banyak lu berhubungan seks itu berapa kali sih lu dapat kepuasan? Kalau dari segi gue kepuasan tuh beda-beda. Buat gue bagi jadi 2. Yang pertama adalah kepuasan batin gue. Yang kedua adalah kepuasan gue secara orgasme itu tadi. Nah, kalau ditanya berapa kali gue puas, kalau secara batin, secara hasrat, gue ya puas-puas aja so far sama hampir semuanya. Cuman kalau untuk kepuasan orgasme sendiri kayaknya nggak sering. Bahkan bisa dihitung dengan jari, itu jari remaja nggak lengkap gitu. Karena nggak semua cowok bisa bikin gue orgasme gitu. Nggak semua cowok bisa. Wah, tantangan sih sebenarnya. Berat banget nih kayaknya bikin Rara orgasme. Ya, tapi ya berat. Tapi emang kan buat kita juga gitu. Kenapa kita harus ngomong? Mungkin kalau mau kita ya gampang. Makan. Kalau makan gampang. Kalau mau jajan. Gitu ya, maksud gue kalau misalkan katakanlah seorang cowok berhubungan seks dengan cewek, terus si ceweknya ini nggak bisa orgasme gitu. Harusnya itu jadi tantangan nggak sih buat cowok? Oh iya. Iya, benar banget. Nah tapi si cewek sendiri bakal bilang nggak sih kalau gue belum sampai titik orgasme gue nih gitu kan? Lu sendiri ngomong nggak? Ya bisa-bisa aja ngomong. Cuman kalau gue berdasarkan pengalaman gue, kayaknya itu tergantung partnernya sih ya, kayak gimana. Gue sih selalu melihat dulu seperti apa partner gue. Kalau misalkan dia memang tipikal partner seks yang explorer, jadi gue tidak segan-segan untuk ngasih tahu dia bahwa gue belum loh gitu kan. Cuman kalau misalkan dia kayak some kind of boring guy, terus yang kayak cuma suka seks doang tanpa mau explore apa-apa, ya gue pasti akan diem aja nggak bilang-bilang gitu. Gitu. Tapi sayang nggak sih, Rak? Maksud gue dari sekian banyak cowok gitu dan lu bilang cuman
beberapa cowok doang yang bilang yang memuaskanmu. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Pertama karena mungkin beberapa cowok yang udah pernah berhubungan sama gue itu merasa bahwa seks itu masih sesuatu hal yang tabu walaupun kita sudah melakukannya gitu kan. Cuman tetap pembicaraan tentang seks itu akan selamanya tabu buat dia gitu. Jadi untuk ngobrolin bahwa gue sukanya kayak gini loh, hal yang kayak gini loh yang bisa bikin gue puas gitu, secara maksudnya bisa bikin gue orgasme kayak gitu-gitu, itu agak bikin gue jadi agak kayak gak usah deh, mendingan gak usah diomongin gitu loh. Kecuali itu tadi kalau misalkan gue ketemu cowok yang emang dia berani ngomong gitu, Beb aku sukanya kayak gini gitu, aku sukanya kayak gini, ya gue berani juga untuk bilang kayak gitu loh. Gitu sih. Ini teknis banget ya? Sayang apa enggak ya sayang. Kenapa? Teknis banget. Apakah misalnya waktu berhubungan dia nggak nanya, lu udah puas belum gitu? Kalau lu udah puas, gue keluarin gitu. Teknis banget nih. Segitunya atau enggak sih? Atau ya udah dia cuma mencari kepuasan dia sendiri aja, terus lu diabaikan? Ada yang memang kayak mereka cari kepuasan mereka sendiri, ada yang memang gue ketika seks tidak mencari orgasme, so gue membiarkan itu aja gitu. Karena gak tahu ya, setelah obrolan kemarin kan gue udah cerita nih, maksudnya makin kesini gue tuh udah gak kayak dulu lagi. Gue bukan orang yang akan mencari kepuasan orgasme melalui seks gitu. Kalau gue pengen orgasme ya gue bisa melakukan itu sendiri gitu kan. Cuman ada kepuasan lain yang gue cari dari seks gitu loh. Itu sih. Nah, tapi sebenarnya bentuk orgasme sendiri kalau buat lo tuh yang kayak gimana sih? Kan biasanya emang ya tipikal cewek kan beda-beda caranya. Cara yang maksudnya kalau misalkan yang paling bisa dikatakan general lah, hampir setiap cewek tandanya maksudnya. Ya bisa tanda juga ya. Tanda kan secara terlihat ya. Enggak, tapi ini kayak kita sebagai cowok kan punya tantangan tadi ya, balik sendiri. Kalau misalnya dikasih hint nih, apalagi buat para pendengar, misalnya hidungnya tiba-tiba ke atas, alisnya bengkok, itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda kan seperti apa hint-hint yang terjadi gitu ketika sudah sampai titik orgasme. Tapi kalau bisa yang secara general aja gitu, yang memang terjadi di bagian tubuh wanita. Oke, sebelumnya mungkin gue akan cerita dulu kali ya, maksudnya bahwa nggak semua perempuan itu pernah orgasme. Dulu gue waktu pertama kali orgasme itu kebetulan ada pembimbingnya, ada yang ngasih tahu, ini loh kayak gini, dicoba dengan cara ini dong. Gimana kalau misalkan kamu melakukan cara ini, bisa nggak kamu orgasme gitu. Dan setelah gue tahu ternyata orgasme itu efeknya beda-beda gitu. Ada yang bisa sampai squirting, ada yang cuma bergetar aja badannya, terus biasanya ditandai dengan wajahnya merah, terus yang paling signifikan adalah otot vaginanya pasti akan mengencang, kayak ngejepit banget gitu. Itu sih, itu tanda-tandanya. Tanda-tandanya di vagina mengencang, tapi mungkin paling ngena itu kali ya, karena kalau misalnya kita lagi berhubungan seks kan ya dia punya kita di dalam kan, di dalam ketika tapi kayaknya kayak menurut gue cewek tuh beda-beda deh. Ada yang bisa orgasme cuma dari klitoris doang dengan rangsangan klitoris gitu. Mungkin ada juga yang bisa orgasme dari G-spotnya. Dia harus dirangsang dulu G-spotnya kayak gimana, terus baru dia bisa orgasme. G-spot tuh posisinya di mana ya? Di nih. G-spot itu kalau misalkan lo memasukkan jari ke dalam vagina, dia letaknya sekitar 2-3 cm setelah lo memasukkan jari itu. Jadi kayak maksudnya 2-3 cm dari mulut vagina. Iya. Nih kalau kita lihat di sini di Rara nih lagi menunjukkan vaginanya nih guys. Enggak bohong. Jadi dia tuh kayak deket sama tulang yang ada di dalam vagina itu loh, di belakangnya gitu. Jadi katanya kalau misalkan itu dirangsang secara intensif, perempuan bisa melakukan atau result dari rangsangan itu menjadi skirting itu tadi.
Oh, skirting itu bisa dari situ ya. Oh, Iya, dari situ. Karena kan kalau misalkan lo pikir ya, di situ kan ada deket sama kandung kemih kan. Iya, Jadi iya. ketika itu dirangsang, ketika orgasme itu, jadi pas muncratnya tuh pas bisa barengan sama si apa cairan dari kandung kemih itu tadi. Karena yang dirangsang kan deket sama kandung kemih gitu. Which is itu adalah air kencing ya? Basically squirting itu adalah air kencing. Oh, air kencing guys. Ini yang orang-orang sepertinya banyak yang tidak tahu gitu kan. Itu keluar Iya, dari iya. mana tuh keluar dari saluran pipis. Betul. Gue pikir apa teh pucuk gitu tuh. Iya, soalnya kalau di film-film porno itu jarang banget yang warnanya kuning. Banyak banget kalau skirting itu gitu kan. ya putih Kayak air minum gitu kan. Iya, air minum gitu. Ya, mungkin ada yang Nah, ini kan berarti kan kalian, maksudnya gini loh, di bokep itu kan, di porn itu, mereka kan dipersiapkan dulu sebelum syuting film tipe seperti apa. Gua rasa kalau misalkan air sampai putih banget gitu, emang mereka dipaksa untuk minum air putih banyak gitu. Oh iya sih. Oh berarti secara teknis emang lu harus minum air putih dulu kan, Ra? Secara teknis ya, maksud gua kalau lu nggak, iya, maksudnya ketika lo pengen pipis di saat lo orgasme gitu ya bisa aja skirting itu terjadi gitu. Tapi misalnya lu dehidrasi gitu nggak pengen pipis, nggak bisa dong, Ra? Nggak bisa squirt? Kayaknya nggak bisa deh. Atau tergantung dia orgasmenya dari mana dulu. Dari kuping. kuping gitu. Kalau maksud gua kalau misalkan dia dirangsaknya dari si G-spot tadi ya mungkin tetap bisa-bisa aja skirting walaupun cairannya tidak sebanyak Yang itu ya. Yang kayak ya, tadi lu bilang apa dipaksa minum dulu buat biar sampai keluar. Itu sebutnya apa ya? Berarti tergantung minumnya, men. Maksud gua kalau dia minum yogurt gitu kan, ya keluar yogurt. Kalau logikanya nggak sampai sini. Tapi sebenarnya sama aja nggak sih kayak cowok tuh kan juga gitu kan, maksudnya spermnya itu kan rasanya akan beda ketika lo mengonsumsi jenis-jenis makanan atau minuman yang berbeda. Misalkan kalian minum alkohol, nanti tes dari spermnya sendiri akan seperti apa. Kalau kalian minum atau makan makanan sehat, tes dari spermnya akan seperti apa. Kayak gitu aja sih menurut gue. Iya sih. Loh, kita tidak tahu. Gue tidak pernah nyoba sih sejujurnya. Gue sendiri. Tapi itu yang lo rasain ya? Coba deh, instead of kalian nyuruh perempuan nelen, coba deh kalian rasain dulu rasanya kayak gimana. Iya, gue pernah sih. Lu pernah anjing lu? Iya, maksudnya ada. Ayo, enggak. Pas gue dari mulut cewek gue ke mulut gue. Ya bagaimana itu anjing? Kan yang nerima dia dulu. Nerima bala bantuan. Iya, sembako. Nerima sembako. Nah, sembakonya dikasih ke gue. Oh iya. Gue ngerasain. Tapi emang bener sih, beberapa kali pernah bilang kalau kok sekarang kecut banget ya. Gitu. Kemarin nggak kecut banget gitu. Oke. Berarti itu ngaruh ya sama. Iya, karena apa yang lo konsumsi akan mempengaruhi juga rasa dari itu gitu loh. Gue akhir-akhir ini konsumsi sabana sih, ayam goreng sabana. Jadi rasa minyak. Nah, mungkin rasanya agak-agak asin-asin mecin sabana tuh. Nah, itu dia. Sedep dong. Minyak goreng yang udah seminggu gitu ya. Oke. Itu nice banget sih, Ra. Jadi kayak lu muncrat berarti itu pipis gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya, itu penting nggak sih, Ra, sebenarnya sampai squirt kayak gitu dalam berhubungan seks sebenarnya? Tergantung perempuannya sih. Tergantung sejauh apa titik kepuasan si perempuan itu. Kalau gue sih sebenarnya tanpa squirting juga nggak apa-apa. Oh, yang penting rasanya gitu-gitu juga. Cuman bedanya kalau misalkan squirting itu dia lebih let out gitu aja kali ya. Kayak gini loh, gue mengibaratkan orgasme pada laki-laki, pada perempuan di laki-laki itu kayak lo rasanya tuh keluar, tapi sebenarnya nggak ada cairan apa-apa. Sebenarnya keluar nggak ada cairan. Ini kalau orgasme biasa ya? Orgasme biasa. Nah, kalau misalnya kalian squirting, mungkin rasanya ya seperti lo keluar biasa aja gitu. Nah, tapi itu yang jadi poin itu seperti itu. Banyak teman-teman gua yang punya keparnoan tentang hal itu, terutama yang udah pada nikah ya tentunya. Dimana dia tuh kayak ngerasa gue bisa muasin istri gue nggak sih gitu loh. Karena dia kan mungkin istrinya nggak squirt ya. Squirt, nggak squirt, jadi nggak kelihatan tuh bentuknya.
Iya. Jadi kayak Iya sih. itu apa ya? Ya parno-parno itu yang walaupun lu nggak keluar, Jadi ada yang lu insecure. Gue muasin dia nggak gue sih bisa gitu muasinnya kan. sih sebenarnya gitu loh. Nah makanya di sini Nah. kayak kenapa tadi gue tanya hint-hint seperti apa sih ciri-ciri cewek ketika orgasme gitu yang benar-benar kelihatan deh gitu kan. Kan emang belum tadi balik lagi ya ke bahkan partner lu aja ada yang tabu untuk ngomongin seks. Ya, apalagi istri kan, cewek gitu. Nah, menurut lu tuh baiknya gimana tuh, Ra? Apakah tapi dari lu sendiri ada nggak? Iya, harusnya. Tadi kan lu jelasin kan tadi ada ciri-ciri gitu kan, mata merah atau badan geter-geter kayak vibrator, hidung kembang kempis, kembang kempis, entah jidat mengkerut atau apalah gitu dan lainnya. Dan sebenarnya poin pentingnya apa sih ketika lu itu udah orgasme lu baiknya ngaku atau gimana gitu? Coba mungkin bisa share ke para pendengar kita yang gini. Ini bahasannya akan balik ke bahasan kita yang sebelumnya bahwa hal yang terpenting dalam hubungan seks itu adalah komunikasi. Ketika lo yakin bahwa lo akan bertahan dengan satu partner seks lo itu, syarat utamanya adalah lo harus terbuka sama dia tentang seks, tentang seks misalkan ya. Lo harus mau ngaku, maksudnya itu untuk kenikmatan kalian berdua nggak sih? Itu sesuatu hal yang kalian nikmati berdua gitu. Kalau misalkan kayak gue bukan orang yang mencari orgasme dalam seks gitu. Jadi itu bukan ketika gue tidak orgasme dalam seks ya itu bukan jadi hal yang besar buat gue. Tapi mungkin di luar sana banyak juga perempuan-perempuan yang mungkin sebenarnya mereka mencari orgasme dalam seks, tapi sayangnya mereka nggak bisa dapet karena cowoknya nggak bisa atau ternyata mereka nggak punya komunikasi yang bagus dalam hubungannya gitu. Nah itu harus diobrolin sih sebenarnya, harus diomongin secara belak-belakan, secara terbuka bahwa kalau misalnya si perempuannya emang dia pengen tahu rasanya orgasme gimana, misalkan dia belum tahu rasanya ya harus diobrolin ke pasangannya. Karena sebenarnya gue rasa di luar sana ya banyak juga perempuan yang melakukan fake orgasm karena mereka kayaknya ya nggak tahu seperti apa orgasme atau bahkan mereka tuh sebenarnya ya itu tadi kayak udah males aja jadi mereka faking aja biar muasin cowok gitu. Karena gue pernah melakukan itu sih sebenarnya kayak gue males banget gitu, gue udah males banget sama seks itu gue kayak dia nanya gimana kamu puas gak? Gue bilang kayak iya aku puas gitu. Padahal gue faking aja selama ini yang sebenarnya jadi momok buat cowok-cowok gak sih kalau misalnya kalian tahu ternyata perempuan tuh melakukan fake orgasm. Iya, apalagi tahu ternyata dia palsu pura-pura doang gitu, nggak yang sebenarnya ya kita hancur lah. Hancur iya sih. Karena tidak bisa memuaskan. Iya. Suka bikin basah. Ngomongin soal tadi orgasm ya. Sebelum masuk ke fake orgasm ya, gue pengen nanya sih bedanya orgasm biasa sama squirt buat lu tuh apa sih bedanya ya? Gue kan nggak bisa merasakan nih orgasm biasa sama squirt. Apa yang ngebedain ya? Maksudnya rasanya? Iya rasanya. Tingkat kenikmatannya apakah beda atau ya bedanya cuma ada airnya aja gitu? Ya, sebenarnya kalau ditanya rasanya kayak gimana, lebih enak orgasm ketika lo bisa skirting sih, karena lo bisa lebih let out di situ. Jadi kayak leganya tuh berkali-kali lipat gitu loh. Ya, paham. Walaupun sebenarnya orgasm itu sendiri it's like 3 minutes of heavenly earth gitu. Ngerti gak sih kayak itu heavenly thing ever yang benar-benar iya itu kan kayak cuma beberapa detik doang tapi kayak bisa bikin lo selega itu kan gitu. Cuman beda sih pasti orgasm biasa dengan squirting. Lebih lega ketika lo bisa squirting. Karena kalau gue sendiri, gue pernah mengalami keduanya dan sebenarnya yang membedakan adalah kondisinya. Kondisi ketika sebelum orgasme itu apakah gue lagi banyak minum atau enggak. Dan itu mempengaruhi sih kalau di gue ya kebetulan itu mempengaruhi. Kalau misalkan kayak gue lagi banyak minum terus gue lagi kayak kebelet pipis di momen ketika gue orgasme itu biasanya mungkin terjadi. Cuman kadang-kadang enggak juga.
Sebelum ke ya tadi. Lu penasaran? Enggak, gue juga mau nanya. Lu pernah nggak squirt doang tapi lu nggak orgasme? Loh? Ya enggak apa-apa. Ya kali aja lu, aduh, gue belum orgasme, tapi gue pengen pipis. Itu beda dong. Ya nggak tahu. Ya gue tanya. Iya, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Kalau itu mendingan pipis aja nggak sih? Iya dong. Iya sih. Ngapain dia pipis di kasur? Iya sih. Tapi beberapa teman gue ada yang pernah bilang, iya nih, cowok gue lama banget, bisa sampai 2 jam katanya sekali main. Kayak rental PS deh. Main warnet 6.000 2 jam. Nah, saking lamanya dia tuh pengen pipis, katanya dia. Nah, ini tuh sebenarnya mungkin dia nggak tahu ya. Nah dulu, kenapa lu nanya Rara? Itu kan dia yang merasakan. Ini gue mau nanya nih ke dia. Kan bukan Rara. Apakah? Ya gue tahu bukan Rara. Gue tahu. Kenapa gue nanya ke dia? Ya gue nggak tahu. Gue pengen tanya karena gue penasaran dong. Boleh. Nah, siapa tahu dia tahu. Iya. Dianya itu dia. Nih, jadi dia 2 jam melakukan hubungan seks, having sex. Dia pengen kencing gitu loh, sampai akhirnya lagi semangatnya katanya cowoknya, dia stop sampai dia malu banget kan. Stop dong, gue pengen pipis. Nah, apakah sebenarnya pengen pipisnya itu dia pengen squirt ini nih, ataukah ya emang pipis aja? Ya pengen pipis aja gitu. Karena gue yakin nih cewek ya pengalaman seksnya nggak terlalu banyak. Jadi dia belum tahu gitu ketika oh ini gue orgasme begini loh. Tadi dulu, Ra. Sebelum Rara jawab, gue mau nanya. Ini cerita cowok ceweknya? Ceweknya. Oh gitu. Ceweknya ngomongnya apa? Ya ngomongnya begitu. Cerita. Pipisnya pipis apa dia? Pipis nikmat atau pipis ya lega aja pipisnya? Itu lagi kondisi nikmat, lagi gimana sih? Lagi gitu ya. Lagi enak-enak. Lagi having sex, lagi enak-enak ya. Nah, dia pengen pipis gitu. Masanya dia pengen pipis, tapi ya mungkin karena dia malu ngeluarin di sana, jadi udah dibilang stop. Ke kamar mandi lah dia beneran pipis, tapi itu lagi enak-enaknya dibilang gitu. Pipisnya enak. Itu dia pertanyaan gua. Rasa balsam. Ya kalau pipis enak sih pas kebelet gitu kan, enak banget. Nah, maksudnya apakah ini di kondisi si cewek emang yang nggak pernah ngerasain orgasme kayak gimana sambil squirt, atau emang ya udah emang dia pengen maksudnya lu pernah ada di situasi kayak gitu nggak, Ra? Iya, mirip-mirip kayak gitu. Awal-awal lu mengalami orgasme lu sendiri kayak gimana sebenarnya? Itu kalau berdasarkan pengalaman gue itu sebenarnya adalah momen yang sangat tricky ketika lo mau stop pipis atau lo mau melanjutkan itu and then you got skirting. Yep. Karena ketika lo merasa lo kebelet pipis banget ketika hubungan seks, kalau berdasarkan pengalaman gue ya, itu sebenarnya kalau misalkan gue lanjutin itu bisa bikin gue skirting gitu loh. Sebenarnya kalau dilanjutin bisa bikin di tengah-tengah gitu loh. Cuman masalahnya adalah kenapa dia minta stop dan akhirnya memilih pengen pipis? Mungkin dia malu ketika akhirnya dia skirting waktu hubungan seks, karena itu tadi skirting tuh kayak masih menjadi sesuatu yang agak tabu nggak sih buat beberapa orang gitu. Buat beberapa cewek sendiri juga gue rasa banyak yang ngerasa kayak aduh enggak, sebenarnya gue pengen nih, cuman gue kayaknya sungkan nih kalau ada pipisnya gitu kan. Mungkin aja. Kalau gue sih tipikal orang kalau misalkan gue sendiri kalau misalkan sama partner seks gue, kalau emang dia nggak tabu ya gue ya udah skirting aja, karena it's just sex and it's normal, itu yang dilakukan manusia. Mungkin banyak hal sih yang bikin malu selain ya masalah komunikasi, atau mungkin dia bisa makan jengkol. Aku mau petek. Lagi enak-enak ini. Itu alasan kenapa gue gak mau makan pete atau jengkol, karena gue takut banget ketika gue lagi have sex terus gue skirting terus tiba-tiba kayak stinky banget bau pete gitu kan. Gue gak mau. Kalau partner lu suka jengkol kenapa enggak gitu? Kalau dia kebetulan dia bawa nasi, Ra. Iya. Ayo cepet kamu. Ayo. Ya enggak gitu lah. Lu masa makan nasi sambil kan ada jengkol ya. Kebetulan sih enak sih. Pakai padang. Jatuhnya jadi kayak sayur makan padang, makan rendang lebih enak tuh. Sayur basah gitu kan pakai nasi. Aduh itu enak sih. Tapi Ra, lu berapa kali ya bisa squirt dalam satu kali hubungan biasanya? Paling banyak? Sejauh gue berhubungan seks dan gue skirting itu hanya dengan satu lelaki yang bisa bikin dua.
Dua lelaki yang bisa bikin gua Aduh. Keren juga nih. sejauh sampai skirting tuh cuma segitu doang. Orang Sisanya kayak Belajar di mana? biasa aja. orang mana dia, Ra? Hah? Orang mana? Yang pertama sama gue dulu. Oh, orang Kebumen. Kenalin dong. Bukan Bukan. ya, bukan Kebumen. Bukan yang gue diceritain di podcast sebelumnya. Oh, di episode 2 dia cerita loh. Kayaknya iya, dari dia pertama orang- udah dari orang luar Orang negeri. Sama. Iya, Timur Tengah kayaknya. Orang mana sih? Iya, Timur Tengah bukan? Orang Pakistan. Pakistan. Iya. Aduh, ngeri banget tuh Iya. Pakistan mah bukan saingan kita itu. Iya. Tapi bisa lah berguru sama dia kayaknya. Kenalin, Ra. Jauh banget anjing. Kali-kali Pakistan kan. Jadi ntar lu cari di Google aja dulu. Ya, belajar. Kalau mau sama dia, Red. Enggak, belajar. Dia mau belajar. Oh, ya. Bagaimana menaklukkan wanita. Ya, nanti Erat belajar sama cowok Pakistan, gue belajar sama Rara. Iya. Belajar memasak. Iya. Karena ini jago masak kayaknya. Masak jengkol. Iya, masak jengkol. Tabu jengkol. Lu Ya mau? nggak apa-apa dong. Oh, ya udah. Kita lanjut aja. Dari abis ngomongin squirt, sekarang kita nggak tahu, gue juga jadi pengen bahas soal fake orgasm karena menjadi momok tersendiri bagi cowok-cowok nih. Gimana cowok jadi insecure, bisa nggak sih gue muasin cewek, karena emang orgasme cewek kan nggak kelihatan ya secara fisik ya. Apalagi kalau lu dalam hubungan seksualnya tidak saling berkomunikasi dengan baik dan benar, masih malu-malu segala macam. Apalagi newbie. Iya, baru nge-sex. Ada juga sih yang emang gift gitu, yang sekali nge-sex langsung jago, langsung Ada sih. ada di sebelah lu. Di sana. Iya, di sana. Iya, udah. Gitu. Apa pertanyaan lu? Lu nanya, bego. Gue nanya. Gue nggak tahu sih, ada nggak sih Ra, cara ngebedain cewek yang fake orgasm sama yang beneran orgasm? Maksudnya kan kalau fake orgasm kan kita tahu kayak, oh aku puas banget gitu misalnya. Kan kalau gue kelihatan fake kan, maksud gue kalau cewek ada nggak sih cara ngebedainnya? Oh dia fake, dia enggak gitu. Kalau ditanya cara ngebedainnya gimana, agak bingung juga jelasinnya gimana, karena ini gue coba menjelaskan dari pengalaman gue sendiri ya. Iya. Ketika gue sendiri beneran orgasme, hal yang terjadi adalah otot vagina akan Mengencang, yang bener kayak mencengkram lo banget gitu. Terus pasti akan ada momen gue minta stop bentar, karena kalau misalkan itu dilanjutin akan geli banget. Maksudnya gue pasti akan meminta momen sebentar. Itu ketika gue beneran orgasme ya. Ketawa nggak? Lu ketawa nggak? Kan geli gitu. Geli kan? Ketawa dong. Pasti banyak. Lagi serius loh. Oh iya, lagi serius. Lanjut, sorry. Iya, maksudnya gue kan minta waktu berhenti bentar gitu, even cuma 10 detik atau 15 detik gitu, karena gue rasa cowok kayak lo kalau misalkan keluar kayak gitu juga. Iya, ngilu pasti ya. Ngilu, geli. Iya. Jeda dulu gitu. Yang kalau dari yang gue rasain juga kayak gitu, akan sangat ngilu banget, makanya gue akan minta stop dulu gitu loh, baru gue bisa lanjut lagi. Itu sih yang menandakan yang sangat signifikan buat Rara ya. Beda-beda kan buat sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini sama juga untuk perempuan lain ya. Gue rasa masih sama lah settingan cewek memang. Tapi gitu. susah juga ya, maksud gue kan agak susah dijelaskan sih cengkramannya itu, gue tidak bisa. Ya gue tahu sih jawabannya. Membayangkan. Lu kan sebentar, jadi belum orgasme, jadi nggak. Oh iya. Jangan kecil lah. Belum yang dari mana? Jadi analogi paling sederhana, ya kalau misalkan dari tangan nih, kalau misalkan bentuk vagina kan kayak gini, kayak biasa aja gini. Tapi ketika dia orgasme, dia tuh bisa mencengkram sampai kayak gini nih, bisa benar kayak rapet banget. Oh ini Dan ini itu katanya ini katanya yang dulu pernah sama gue, pas lagi seks terus gue nya orgasme, itu katanya penis tuh kalau pas lagi di dalam kayak disedot.
Vacuum cleaner. Iya, disedot kan. Ya, jadi karena saking kuatnya cengkraman itu, jadi rasanya kayak disedot gitu. Ini berdasarkan pengalaman gue Iya, ya. tapi kalau kecil gini, kalau dia cek rames gini nggak bakal kesedot. Anyway. Tapi kalau ngomongin mencengkram kayak gitu ya, gue jadi ingat ini loh, yang mitos apa sih itu yang kejepit, yang dempet gitu, gitu loh. Yang seksnya di tempat angker misalnya. Iya, kayak tempat angker. Terus Oh, dia- gancet maksudnya. Itu dia. Yang dia mati nggak sih? Mati kan ya? Nggak mati, emang mati? Nggak mati. Mati dong, mati Nggak, setahu dong. gua kalau gencet apa? Iya, gancet. Gancet. Itu kan katanya ya, itu otot vagina itu loh yang mencengkram begitu, saking kerasnya si penis sampai nggak bisa lepas. Ya tapi itu kan mitos, maksud gue Ya. ada pengaruh-pengaruh Betul. goib Ya, juga nggak sih? secara logisnya, secara kedokterannya mungkin Secara medis secara maksudnya. medis ya, secara medisnya mungkin yang diomongin tadi sama Rara Iya. adalah bahwa ada lo cengkraman gitu. Maksud Iya. gue itu bisa dijelaskan sebenarnya, bukan Tapi maksudnya gini deh, kalau misalkan gancet itu adalah pengaruhnya karena cengkraman otot vagina, emang sekuat itukah sampai Nah, iya, penis tuh iya, bisa- makanya. nggak bisa lepas gitu? Kayaknya Nah, setahu gua sebenarnya kalau secara medis itu karena kram nggak sih? Atau Kram. nggak tahu ya, gua nggak pernah riset Nah, sih iya sih. kenapa orang gancet. Pernah gancet gitu, Ra? Iya. ya jangan gitu lah vitamin. Nanya. Gimana dia? Iya. Cuman yang pernah gue pernah nonton Grey's Anatomy itu pernah ada kasusnya orang gancet, tapi dia gancetnya karena yang cowok tuh di penisnya ada tindikannya. Oh, nyangkut Di nih. situ yang ceweknya dia pakai spiral di dalam. Jadi pas dia masuk Menarik. ke dalam vagina itu dia tindikannya nyangkut sama spiralnya. Jadi itu yang bikin dia gancet. Itu jadi kalau misalkan ditarik sakit di cowok ceweknya. Gitu, Iya. makanya Iya. gancet deh. Ya tergantung milih malu atau enggak sih. Kalau malu ya tarik aja sampai berdarah-darah. Iya, Tapi ya iya. Iya, itu kan secara logis karena ada tindikan segala Iya. macam. Cuman kan gua nggak tahu sih itu mitos itu beneran atau enggak, tapi ya udahlah. Since ini ada hubungan dengan cengkraman, kebetulan aja gitu. kebetulan aja nyambung gitu. Nyambung, jadi gancet gitu. Karena kalau kita bahas itu jadi suka bikin horor. Suka bikin Bukan basah. bahasa, suka bikin orang. Ya bener juga. Makanya. Oke, lanjut ngomongin fake girl. Gue peger sih. Fake Orgasm. Ya gue kayak trauma gitu sama fake girl. Iya, benar. Fake girl. Aduh, nanya apa kan anjing. Nih, ngomong-ngomong soal fake girl, gue memang Fake orgasm. fake orgasm. Hmm. Fake orgasm. Ya gimana ya, yang namanya cowok kan kita mah ya udahlah, main aja. Dilihat dari cewek udah dengan muka ya, itu kan puas banget ya. Iya. Nah, buat lu nih, Ra, Hmm. fake girl, Fake orgasm. fake orgasm itu selalu lu masukin gak sih? Nah kan lu sendiri kan bilang cuma 2 kali baru sama 2 cowok. Tiga apa sih tadi dibilang? Ya. Nah dari setiap lu berhubungan intim, lu emang selalu pakai teknik fake orgasm gak sih? Biasanya kalau sama orang baru iya sih. Karena gue masih belum tahu seperti apa. Cuman sejauh ini gue cukup sering melakukan itu karena gue kayak udah males juga untuk improve seksnya sama partner seks gue itu. Dan kenapa ya udah males aja, kayak bukan sesuatu yang gue cari juga gitu loh, tapi itu yang mereka cari gitu loh. Sementara gue dari awal pasti akan selalu ngasih tahu gitu bahwa sebenarnya orgasme tuh bukan goals gue dalam berhubungan seks gitu. Cuman mostly cowok goalsnya adalah bikin perempuan orgasme dulu baru mereka bisa keluar. Nah ini pertanyaan gue selanjutnya nih. Terusnya nanti lu udah punya suami? Lo udah biasa lah. Akhirnya menikah nih dia. Akhirnya menikah dengan cowok baik-baik. Entah lah dengan siapapun. Ya pasti lo berhubungan seks terus dong, gitu kan. Nah, lo akan tetap pakai
fake orgasm lu ke suami lu sendiri yang lu sayangi dan lu cintai atau enggak? Enggak sih, enggak lah. Karena gue pengennya menikah sekali seumur hidup gue. Jadi mau seperti apapun itu bentuk hubungan seksnya, gue akan selalu berusaha untuk memperbaiki itu sih. Itu karena ya itu semua bisa diatasi dengan komunikasi yang baik kok. Tapi Ra, tujuan lu melakukan fake orgasm itu buat cowok itu apa sih, selain karena emang lu udah males ya berhubungan, misalnya dengan si A lu males nih karena ya baru pertama, selain karena itu tujuan lu apa sih? Apakah ya cuman pengen biar dia senang aja atau gimana? Bikin cowok ngerasa maco aja. Oh, Cowok kan kadang-kadang kayak ngerasa maco banget, ih gue bisa. Oh iya sih. Gitu kan. Iya sih. Padahal sebenarnya enggak juga. Gue tuh kayak pengen banget kasih tahu gitu loh semua cowok di dunia ini bahwa nggak semuanya bisa bikin orgasme gitu, dan nggak semuanya mau belajar. Iya sih. Biasanya lu nggak balik lagi tuh ya kalau fake orgasm. Nggak ada yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Nggak ada kedua dan ketiga, cukup sekali aja dan anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Oke. Nah, buat lu. Tuh guys, yang cuma sekali sama Rara berarti lu. Cuman sekali. Lu nanya apa? Oh ya udah lanjut. Buat lu sendiri, Ra. Biasanya lu orgasm tuh di ronde keberapa? Gue ketika mencari orgasme dalam hubungan seks, gue kan selalu memilih itu terjadi di yang pertama. Karena mood gue on fire-nya di yang pertama. Di ronde-ronde berikutnya gue udah kayak, karena nggak sekali dua kali terjadi gitu loh. Gue coba pengen orgasme dari seks, tapi itu baru di ronde pertama kayak gue lagi masih di tengah-tengah gitu. Terus tiba-tiba dianya udah keluar, terus kayak ya udah males lah kalau kayak gitu. Ya sih, cuman kalau gue pribadi gue kan selalu memilih itu di yang pertama sih. Oke. Nah, tapi kalau lu nggak dapet di pertama gimana? Ya, beli lagi. Iya, udah bete gue. Gue kan mengubah apa yang gue mau dari seks itu gitu. Gue udah nggak pengen orgasme lagi di situ. Gue kan selalu ya udah, berarti kalau misalkan gue nggak dapat orgasme di sini, gue akan mencari goals lain apa yang gue mau dari seks ini gitu. Tapi masih di satu kondisi yang sama, padahal lu udah bete Dengan objek yang sama. dengan objektif yang Iya. sama. Gue bisa dengan sangat mudah mengubah itu gitu loh. Misalnya ketika itu tadi, kalau misalkan gue lagi have sex terus di yang pertama gue misalkan ketika gue mau have sex terus gue dari awal nyata kayak gue pengen deh orgasme gitu kan. Tapi ternyata di yang pertama gue nggak orgasme gitu kan, karena dia udah keburu keluar duluan. Ya udah di ronde berikutnya gue udah nggak pengen lagi. Gue akan mengubah, ya udah gue tujuan gue seks sekarang bukan buat orgasme gitu. Gue bisa dengan mudah mengubah tujuan gue gitu ya. Tadi pengen orgasme, jadi ya udah gue cari kepuasan yang lain aja gitu. Kepuasan yang lain dengan objek yang sama. Enggak, tapi ini yang bikin menurut gue lebih banyak cowok-cowok dulu sama lebih insecure. Karena apa? Ketika lu udah nggak mood lagi, oke, lu bisa sebagai Rara, lu mau ngerubah objektif lu. Lah kalau cewek lain, kalau emang goalsnya dia cuma orgasme gitu kan beda-beda berarti. Nah itu makanya yang gue bilang itu bikin insecure sebenarnya. Ya berarti dibalikin lagi ke komunikasinya, enggak sih? Ya iya. Makanya itu kan memang itu balik ke komunikasinya, tapi ini hanya yang gue takutkan aja. Iya. Makanya gue pengen nanya nih, kan tiap cewek itu beda-beda kan, maksudnya cara si cewek A biar dapat orgasme tuh misalnya dengan posisi A, cara si B dengan posisi C misalnya. Nah kalau misalnya lu gitu, cara lo orgasme tuh gimana gitu. Ini buat contoh aja ya, maksud gue, karena tiap orang beda-beda nih cara orgasmenya. Kalau misalnya Rara, cara orgasmenya tuh gimana gitu? Apakah harus, let's say, gerakan maksudnya? Iya, apakah posisinya, apakah gerakannya yang bikin orgasme gitu? Atau cepat, pelan? Gitu. Cepat, pelan gitu. Mungkin nanti bisa dipraktekin. Ini kan tutorial. Ini kan gue ceritanya berbagi berdasarkan pengalaman gue sendiri ya. Jadi
kalau misalkan ada yang salah atau tidak sama, berarti jadi balik lagi ke please correct balik lagi me. ya ke pendengar juga. Balik lagi ke pendengar dan penonton gitu. Ya. Nah, kalau misalkan gua bisa orgasmenya dengan gaya apa, gua belum pernah orgasme karena dipengaruhi oleh gaya seks. Tapi nggak tahu kalau di luar sana mungkin ada perempuan yang pernah orgasme karena gaya seks ya. Iya, mungkin ada. Karena penetrasi gitu. Kayaknya itu once in a million deh. Maksudnya one in a million perempuan yang orgasme karena penetrasi gitu. Kalau gue kebetulan gue agak susah kalau misalkan orgasme karena penetrasi. Jadi gue bisa orgasme kalau pakai tangan. Gimana sih? Benar. Tadi kan kita itu tahu. Kalau dia pakai tangan itu kelamin nggak ada gunanya dong, Ra. Iya dong. Iya sih, cuman kan ya gimana, gue kan maksudnya gue kebetulan gue susah untuk orgasme karena penetrasi gitu. Jadi karena yang dirangsang, kalau gue kebetulan yang dirangsang bukan G-spotnya tapi lebih ke klitorisnya. Jadi itu akan agak susah kalau misalkan orgasme dari penetrasi gitu kan. Kecuali penetrasi tapi sambil dirangsang klitorisnya gitu. Dipegang gitu ya. Atau ada tanduknya Kayak itu. agak. Ya sebenarnya gue udah pernah mencoba sih beberapa posisi yang bisa dilakukan penetrasi sambil merangsang klitoris supaya gue bisa mencapai orgasme. Cuman agak susah dan pegel banget, jadi gue mendingan pakai tangan aja gitu. Tadinya gue pikir karena kita sebelumnya bahas soal ukuran ya, dan lu pertama kali dengan cowok luar gitu, ya kan, Timur Tengah, big size ya. Surprisingly. Ini nih, segini nih. Itu punya gue. Tutup ya. Iya, gue pikir karena ukuran, ternyata di luar itu. Jadi berarti emang ya beda-beda ya cara orgasme. Ada yang kayak dimentokin gitu misalnya. Ya kalau panjang. Apanya nih? Pikirannya. Oh, iya. Atau karirnya panjang. Ada juga yang cuman pakai jari kayak Rara. Iya, pakai jari. Atau licking bisa nggak lo? Gue nggak suka oral sex, tapi gue suka memberikan oral sex. Oh, lu nggak suka di oral? Lu nggak suka di oral? Kenapa ya? Weird, buat gue rasanya weird. Gue belum pernah menemukan kenikmatannya di situ gitu. Tapi Mungkin udah pernah karena coba? Udah pernah beberapa kali coba. Mungkin karena dulu pertama kali gue coba dan tahu rasanya orgasme kayak apa dan pakai apa, jadi gue lebih memilih untuk ya udah to reach orgasm pakai cara yang gue tahu aja gitu. Kalau pakai oral kayaknya enggak deh. Karena nggak semua orang bisa melakukan oral seks dengan benar juga nggak sih? Ya, kebetulan ya cowok-cowok kayaknya nggak semuanya bisa melakukan oral seks dengan benar. Titik mana yang harus dia jilat juga belum tentu benar gitu. Makanya gue memilih untuk kayaknya nggak usah deh gitu. Ya sejauh ini ya memang kan edukasi bagaimana teknis melakukan oral kan belum ada edukasi yang tepat ya. Jadi ya meraba-raba gitu. Wajar. Kelihatan nih bentuknya nih kayak gini udah. Kalian dong bikin video dong tutorial oral seks gitu, memberikan oral seks kepada perempuan. Nanti suka bikin bahasa akan bikin tutorial playlist bagaimana oral yang benar. Tunggu aja di YouTube-nya. Suka bikin bahasa channel. Ntar dipraktekkan langsung oleh narasumber kita Rara. Gimana? Dia jilat sendiri tuh. Oral. Tapi boleh juga idenya, boleh juga ada tutorial nanti kita nggak tahu ya YouTube memperbolehkan atau enggak, tapi kayak nggak boleh lah goblok. Ya enggak, bukan langsung. Iya. Lo ketemu pakai ini ya buah. Nah, buahnya apa? Sebenarnya banyak sih, gue sering lihat tuh di. Ada kan di YouTube. Gue sering lihat di Facebook gitu kan. Facebook tuh semakin random gitu kan video. Atau even di Twitter juga banyak. Twitter banyak. Ya udah. Intinya emang harus banyak lihat referensi. Iya, lihat referensi biar karena mana yang benar, mana yang betul membuat nikmat, mana yang ya jangan cuman kayak ngeliat nih terus lu langsung gua bawaannya pengen jilat-jilat tapi nggak tahu titik mana yang sebenarnya harus lu jilat gitu yang menimbulkan kepuasan bukan cuma lu sebagai si penjilat. Kok gue kayak penjilat tuh kayak anjing harus si penjilat nih. Ada penjilat anjing.
Tadi kan lu bilang kalau lu titik orgasme lu adalah di klitoris kan, Iya. di luar. Kan ada tuh ya alat-alat bantu seks yang ada yang buat menyentuh klitoris tuh, tau nggak sih? Tahu. Yang kayak kondom tapi ada kondom ataupun ada apa sih? Iya, Dildo ujung-ujung. ataupun kondom juga ada sih sebenarnya. Gue pernah lihat kok yang ada. Yang kondom ada tanduknya ininya. gitu. Kondom setengah Lu pernah coba gitu? Pernah Tapi dulu, tapi itu bukan punya gue. Bohong. ya kan dia nggak punya. Punya bersama dulu kan. Ya bersama. Bentar. Punya berapa orang itu? Ya maksudnya punya Kayak bersama tuh koperasi. punya gue sama yang pertama dulu sama si yang orang Oh. Pakistan itu gitu. Oh, dia. Bukan yang punya gue terus gue Tapi pakai bareng-bareng ketika. It works nggak, Ra? Sebenarnya lebih works vibrator yang kecil gitu, terus nanti kayak agak ditempel ke klitoris tuh nanti bisa. Oh, Ya, oke. sebenarnya lebih kalau misalkan ingin mencoba sensasi ingin orgasme dari klitoris, coba aja vibrator yang kecil-kecil gitu, biasanya bentuknya yang segini atau yang Tapi kayak katanya peluru gitu. itu katanya bahaya. Bisa mempengaruhi karena radiasi itu bisa bikin lu nggak tahu, dia bukan dokter sih Ya sebenarnya. gue kita nggak tahu sih ya. Ini kan yang gue dapat dari teman-teman. Kayak Hanya Nggak tahu sih, gue so far Gua juga kayaknya kurang baik-baik edukasi sih. aja. pakai aja ya. nanti kita cari bahasan soal itu ya guys. Iya. Penggunaan vibrator bahaya atau tidak, tunggu next episode ya. Next episode. Ra, tapi gue nggak tahu sih, apakah lu dari pertama kali berhubungan seks lu langsung tahu titik mana yang bikin lu bisa cepat orgasme? Oh, ini Atau- kayak bahasan yang tadi. Iya, atau lu ini ya, menemukannya berapa lama tuh tahu titik itu? Karena kan ini kan soal komunikasi ya, cowok cewek. Kayaknya nggak semua cewek bisa cepet tahu nih di mana titiknya atau bagaimana dia caranya biar cepet orgasme kan? Ya nggak sih? Kalau lu berapa lama dan berapa kali berhubungan sampai akhirnya lu tahu itu titik lu? Gimana caranya lu nemuinnya? Nggak terlalu lama sih, kebetulan cepet sih. Jadi kayak hari ini gue pertama, terus besoknya gue melakukan lagi, baru dia kayak ngasih tahu gue. Emang bakat. Dia nanya sih sebenarnya, dia nanya, lo tahu nggak sih yang bikin lo orgasme tuh apa? Terus gue bilang nggak tahu. Coba dia cari tahu dulu gitu, kayak dia membantu gue untuk menemukan titik itu sendiri gitu. Baru dia nanti ini nice banget guys. dia membantu untuk merangsang itu dan ngasih tahu gue, ini loh rasanya orgasme tuh kayak gini. Ketika lo bisa ngerasain kayak gini, itu berarti lo orgasme gitu. Berarti emang ini ya, emang sebenarnya banyak juga perempuan yang kayaknya belum tahu deh titik. Ini. Guys, ini masih bingung gitu, Ra. Iya, guys, ini penting banget. Bingung nah. Mereka harus cari tahu sendiri titik mana yang membuat kamu lebih mudah orgasme dan teknik seperti apa gitu. Dan itu harus dikomunikasikan. Ya, kalaupun ini ya berarti lu harus ini apa namanya explore, ya kan? Explore, ngobrol sama pasangan lu, di mari misalnya di jidat kah, di hidung, di lubang hidung ya, di kelopak, itu lebih fetis sih, bukan orgasme. Ya tapi baiknya dikondisikan memang, terus ditanya, dia tahu sih. Sebenarnya cari tahu. Kalian pasangan punya concern yang sama, marilah cari tahu. Cari tahu masalahnya. Suka bikin basah. Pesan untuk semua orang yang mungkin penasaran ingin membuat orgasme atau perempuan-perempuan yang belum tahu rasanya orgasme, terutama buat orang-orang yang pengen bikin perempuan orgasme, caranya gimana? Ya sekarang udah ada internet, udah ada banyak media untuk belajar dan harus dikomunikasikan ke pasangan kalian. Tanya seperti apa sih yang bikin kalian orgasme gitu-gitu. Dan untuk cewek-cewek yang mungkin belum tahu rasanya orgasme gimana, mungkin kalian sebenarnya sudah pernah mengalami orgasme, cuman kalian nggak tahu kalau itu namanya orgasme. So better explore yourself by masturbasi aja nggak apa-apa. Maksudnya masturbasi itu bukan sesuatu yang tabu kok. Maksudnya itu kan untuk kebaikan kalian sendiri, untuk kalian tahu titik mana yang sebenarnya gampang untuk kalian bisa orgasme kayak gitu sih. Iya benar juga. Explore yourself aja. So. Explore ya. Mereka guys, itu kan suka ada campaign explore. Tuh. Ya guys, jadi yang obrolan kita ini benar-benar padat banget ya. Berfaedah banget. Ngomongin fake orgasm, squirt, dan segala macamnya. Tata cara orgasm.
Ya, dan yang paling penting adalah yang kita dapatnya dari orang, balik lagi ke komunikasi. Gimana caranya kalian mendapatkan kepuasan satu sama lain dan juga explore. Kalian harus Lu harus cari tahu. cari tahu di mana titik lu yang bisa sampai bergetar-getar hebat. Karena impact-nya ternyata bisa mempengaruhi hubungan lu juga kan. Jadinya karena saling tidak percaya dan saling tidak terpuaskan, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi ya intinya balik lagi sih, saling terbuka aja kalau dalam urusan seksual. Iya. Kan. Ngomong aja. Udah Ngapain malu sih sebenarnya? Iya, udah kayak konsumsi berdua. Gue suka bingung deh sama pasangan yang malu, kan mereka udah sama-sama telanjang gitu. Belanja ya di kasur bareng gitu kan. Udah maksud gue udah punya ikatan emosional gitu. Kenapa nggak diomongin gitu? Lu harus gini, gue butuh kayak gini gitu. Maksud gue kayak ya walaupun gue yakin nggak semua orang bisa terbuka itu. Tidak semua orang juga talkative gitu, gampang ngomong. Cuman kayak maksud gue malu tuh akan menjebak diri lu juga pada akhirnya. Ya dengan adanya komunikasi disitulah titik kedewasaan diri sih sebenarnya. Asik. Iya. Iya, kita harus bersikap dewasa gitu. Iya, iyalah dewasa lah. Contoh besar gitu loh. Apanya? Niatnya. Ya. Untuk keberanian ya. Keberanian, ya, memberanikan diri dalam berhubungan gitu. Balik lagi, kedewasaan diri kalian akan diuji di sini. Tetap pakai pengaman. Ya kalau belum nikah, kalau udah nikah silakan. Kalau belum nikah sebenarnya nggak boleh goblok. Ya. Tapi terserah sih. Maksudnya kita nggak pengen ngelarang, kita juga pengen ngejudge. Ini pilihan kalian masing-masing. Mau melakukan terserah, tapi yang penting adalah ya balik lagi ke komunikasi. Dan harus sama-sama konsen untuk melakukannya. Tidak ada paksaan di dalamnya, jadi ya terserah, balik lagi. Iya. Oke, thank you banget udah ikutin podcast Suka Bikin Bahasa episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, follow di Spotify kami dan juga Instagram kami @sukabikinbahasa.id. Oke, beli nasi di pasar Minggu. Cakep. Pakai baju berkerah, naik mobil aja. Cakep. Berkomunikasi dengan pasanganmu. Cakep. Tetap bergairah dan jangan lupa bahagia.